Baik, selamat sore, mahasiswa semua. Ini pertemuan kesekian, mata kuliah analisis farmasi 1. Saya pikir sebenarnya sudah mungkin ya literasi pengendapan, tapi karena tadi yang respon hanya satu orang dan infonya, untuk pengendapan atau argentometri ini belum disampaikan, jadi mungkin kita ulangi saja dari bagian sini gitu. Untuk yang sebelumnya itu kita sudah selesai membahas tentang titrasi netralisasi. Di titrasi netralisasi itu ada asidimetri dan juga alkalimetri gitu ya. Kalau asidimetri maka titrannya itu adalah asam seperti contohnya HCl. Kalau alkalimetri maka titrannya itu adalah basa. Jadi dari alkali basa, titrannya basa. Contohnya seperti NaOH gitu ya. Kemudian juga pekan lalu kita sudah sempat membahas beberapa penerapan atau contoh penelitian atau penggunaan dari titrasi netralisasi seperti apa. Nah, untuk sekarang kita lanjutkan ke pengendapan. Titrasi pengendapan ya. Jadi seperti yang awal sekali pernah saya sampaikan, titrasi itu kan tergantung bagaimana reaksinya. Nah, untuk netralisasi berarti reaksi netralisasi gitu. Asam ditambah basa akan menghasilkan satu garam. Nah, untuk titrasi pengendapan berarti prinsipnya adalah akan terjadi pengendapan di sana. Nah, titrasi pengendapan ini kita akan membahas yaitu titrasi argentometri. Berarti nanti akan berkaitan dengan AgNO3 gitu ya, karena namanya juga argentometri. Oke, sebentar. Nah, ini jadi titrasi pengendapan itu adalah satu jenis titrasi yang mengakibatkan terjadinya atau terbentuknya endapan. Contohnya pada titrasi argentometri itu diterapkan pada titrasi sampel yang mengandung klorida atau Cl gitu ya, misalkan pada air, air tanah gitu ya atau air pam gitu mengandung Cl bisa jadi itu bisa dilakukan titrasi argentometri dengan menggunakan larutan standar AgNO3. Reaksinya seperti yang ada di slide di mana Cl jadi sampel yang mengandung Cl bereaksi dengan Ag dari AgNO3 akan menghasilkan sesuatu AgCl. Nah, AgCl ini itu adalah sebuah atau suatu endapan. Bentuknya solid ya. Ini dilambangkan dengan S. S itu berarti solid, berarti endapan atau padatan di sana. Nah, biasanya kalau dalam suatu reaksi kimia, kalau ada tanda seperti ini, tanda panah ke bawah, itu dia menggambarkan eh, endapan gitu, sebuah endapan yang terbentuk. Nah, Cl bertemu dengan Ag itu adalah suatu reaksi kombinasi ion. Jadi argentometri ini juga sebenarnya adalah berdasarkan reaksi ionisasi. Indikator yang digunakan itu adalah larutan garam kalium kromat atau K2CrO4. Bisa juga menggunakan larutan garam Fe3+, atau juga bisa menggunakan larutan fluorescein atau eosin. Ini yang saya tuliskan di kiri bawah itu link video tentang teknis atau penerapan argentometri di laboratorium ya. Nanti silakan untuk dicek. Kemudian ini adalah contoh paper atau penelitian yang menerapkan titrasi argentometri dengan menggunakan indikator kalium kromat atau K2CrO4. Linknya ada di bawah, di kiri bawah. Di sini peneliti ini melakukan validasi untuk metode penentuan amonium klorida dalam obat batuk hitam secara titrimetri. Nah, titrimetrinya ini menggunakan metode argentometri. Di sini jadi karena judulnya validasi metode, jadi kalau validasi metode itu kita melakukan berbagai macam pengujian parameter validasi. Nah, untuk penetapan kadarnya, para peneliti ini menggunakan metode argentometri gitu ya. Jadi ini abstraknya dimulai dari latar belakang gitu ya. Kalau kita membuat abstrak itu ada pencantuman satu kalimat, dua kalimat mengenai latar belakang.
Di sini disebutkan amonium klorida merupakan zat aktif dalam bentuk OBH, obat batuk hitam, yang berfungsi sebagai pengencer dahak. Penentuan kadarnya menjadi sangat penting untuk pengujian kualitas produk. Berdasarkan Farmakope 5, jadi dia masih mengacu ke Farmakope 5, karena ini tahun 2018 ya. Kalau Farmakope 6 itu kan terbitnya 2020, jadi dia masih menggunakan Farmakope 5. Berdasarkan Farmakope 5, penentuan amonium klorida itu bisa menggunakan metode argentometri. Namun, analisis kadar amonium dalam obat batuk hitam secara argentometri itu belum tersedia data validasinya. Jadi hanya disebutkan di farmakope ini bahwa untuk penentuan amonium klorida itu bisa menggunakan metode argentometri. Nah, namun amonium klorida ini kan bisa terdapat di berbagai macam sediaan farmasi ya, atau di berbagai macam jenis sampel yang ada di luaran gitu. Nah, untuk khusus kadar amonium klorida di dalam OBH itu belum ada penetapan metodenya gitu. Jadi, para peneliti ini mengacu Farmakope 5 untuk menetapkan amonium klorida berdasar di dalam OBH menggunakan metode argentometri. Karena belum ada metode acuan di dalam OBH, maka mereka melakukan validasi. Dan ini adalah hasil pengujian parameternya. Ada akurasi, repitabilitas ini maksudnya adalah presisi, pengujian presisi. Lalu ada presisi antara, ada linearitas, dan ketidakpastian, dan macam-macam gitu ya. Untuk detailnya nanti untuk validasi metode kita pelajarinya di Anfar kedua. Tapi ini nggak apa-apa, saya cantumkan dulu supaya ada gambaran. Nah, kesimpulannya adalah, jadi kalau menulis abstrak itu selain hasil, kemudian di bawahnya ditulis kesimpulan secara singkat. Dapat disimpulkan bahwa metode penentuan amonium klorida dalam OBH menggunakan metode titrasi argentometri belum cukup bukti untuk dinyatakan valid karena nilai presisi belum memenuhi syarat keberterimaan. Jadi ada persyaratannya gitu dari setiap pengujian di validasi. Nah, menurut penelitian mereka, kalau metode ini tuh belum cukup valid untuk digunakan pada sediaan OBH. Tuh, jadi kita juga bisa ngecek ya apakah metode ini bisa digunakan atau tidak. Nah, untuk kasus ini ternyata metodenya belum cukup baik atau belum cukup valid. Ini prosedur kerjanya. Jadi yang awal itu adalah pembuatan larutan standar karena agen O3 ini kan bukan standar primer ya. Jadi harus dibakukan terlebih dahulu. Kemudian, ini pembuatan larutannya dulu. Kemudian yang kedua ini standarisasi dari agen O3-nya. Di sini menggunakan NaCl. Titrasi dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita titrasi itu jangan cuma sekali 2 kali ya, terutama untuk penelitian itu minimal sekali dilakukan 3 kali pengulangan. Jadi supaya kita tahu apakah pengerjaan kita itu teliti, baik atau tidak. Kalau hanya sekali kita nggak tahu itu betul atau enggak kan. Kalau 2 kali, seandainya nilainya jauh berbeda, kita kan bingung ya. Untuk membuat rata-ratanya juga tidak bagus gitu kalau nilainya terlalu jauh berbeda. Tapi kalau 3 atau 4 atau 5, misalkan dari 5 data yang kita lakukan, ada satu data yang nilainya terlalu jauh gitu. Nah, itu bisa dibuang. Berarti mungkin pada saat pengerjaan satu nilai data yang terlalu jauh itu terlalu banyak kesalahan yang kita lakukan sehingga nilainya terlalu berbeda jauh dengan 4 pengujian lainnya. Nah gitu. Jadi kenapa kita harus melakukan pengujian itu lebih dari 2 kali lah, minimal 3 kali. Kemudian akurasi ini sebagai salah satu pengujian dari parameter validasi. Akurasi ini adalah penetapan kadarnya, yaitu menggunakan titrasi argentometri. Oke, itu ya. Jadi argentometri cukup singkat karena juga sederhana. Jadi intinya dia menghasilkan suatu endapan lah. GCL ini endapannya berwarna putih menggunakan indikator kalium kromat atau juga bisa menggunakan Fe3+. Lalu setelah pengendapan, kita masuk ke redox.
sorry sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, kalau pengendapan tadi itu prinsipnya adalah bagaimana reaksi sehingga membentuk suatu endapan, gitu reaksi ionik tadi ya antara Ag dengan Cl. Nah, kalau redox berarti prinsipnya adalah reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Nah, prinsip dari titrasi redoks ini diterapkan atau digunakan pada beberapa jenis titrasi. Contohnya pada titrasi iodimetri, titrasi iodometri, titrasi permanganometri, dan titrasi bromometri. Ada juga sebenarnya bromatometri dan iodatometri. Tapi yang akan saya bahas adalah 4 ini saja ya, sebagai contoh dari penerapan titrasi redoks. Oke, kita ke teori singkatnya dulu. Jadi titrasi redoks adalah titrasi yang menyangkut reaksi redoks atau reaksi perpindahan elektron antara zat yang dititrasi dan zat penitrasi atau juga sebaliknya. Nah, untuk larutan standar pada titrasi redoks ini itu adalah suatu senyawa oksidator. Jadi yang bisa mengoksidasi senyawa lain. Jadi yang ada di buret atau titrannya itu adalah suatu oksidator. Sementara untuk larutan sampelnya berarti kebalikannya, yaitu senyawa reduktor. Contohnya itu ada titrasi serimetri, di mana garam fero atau FeSO4 itu digunakan sebagai reduktor yang dititrasi dengan garam seri atau titrannya adalah CeSO42 yang berfungsi sebagai oksidator. Reaksinya seperti yang ada di slide, itu ya, bisa dilihat di situ juga ada perhitungan-perhitungan berapa elektron yang terlibat di dalam reaksinya. Nah, untuk bisa memahami apa itu titrasi redoks, maka kita harus review dulu atau harus paham dulu apa sebenarnya oksidasi dan apa itu reduksi. Karena redoks itu kan terdiri atas dua jenis reaksi. Ada pertama reaksi oksidasi dan yang kedua adalah reaksi reduksi. Nah, oksidasi itu dan juga reduksi itu cirinya ada tiga. Untuk oksidasi, ciri yang pertama adalah terjadinya penambahan atau peningkatan bilangan oksidasi atau bilok. Yang kedua, terjadinya penambahan oksigen. Jadi kalau oksigennya bertambah, otomatis biloknya juga meningkat ya. Kemudian ciri yang ketiga itu adalah terjadinya pengurangan atau berkurangnya hidrogen atau atom hidrogen. Nah, kebalikannya dari oksidasi adalah reduksi. Reduksi ini berarti penurunan bilok atau penurunan nilai oksigen, kemudian kenaikan hidrogen, gitu ya. Jadi yang bisa kalau misalkan mau menghafal, dihafal salah satunya aja. Misalkan menghafal yang oksidasi nih, oksidasi berarti kenaikan bilok. Nah, otomatis berarti reduksi adalah kebalikannya. Gitu. Jadi itu adalah ciri dari reaksi oksidasi dan reduksi. Misalkan kalau oksidasi itu ketika H2O menjadi hidrogen peroksida itu kan H2O2. Nah, O-nya kan bertambah ya. Nah, karena O-nya bertambah, kita ingat tuh, oh berarti O-nya bertambah, biloksnya bertambah. Oh berarti dia reaksi oksidasi. Nah, itu contohnya. Nah, kita lanjut ke penerapan atau contoh dari titrasi redoks. Ini jadi iodi dan iodo, lalu ada serimetri, ada permanganometri, ada bromometri. Bromometri ini, kalau serimetri ya kita dari atas dulu. Kalau iodi dan iodo nanti akan saya jelaskan detail di slide selanjutnya sebagai contoh. Serimetri ini tidak saya bahas secara detail, tapi untuk diketahui serimetri ini titrannya adalah serium sulfat. Kemudian permanganometri ini kita juga akan bahas. Titrannya itu adalah kalium permanganat, KMnO4. Kemudian bromometri, ini mirip namanya dengan yang di bawah, bromatometri. Kalau bromometri ini titrannya adalah Br2. Jadi Br2 ini gas ya bentuknya. Jadi dia melibatkan gas brom. Kalau bromatometri, titrannya atau larutan standarnya adalah KBrO3. Nah, KBrO3 ini sebuah larutan standar primer. Jadi kita ingat
Kalau standar primer berarti tidak perlu dibakukan lagi. Ya, kita sudah tahu berapa konsentrasinya, molar ataupun normalitasnya dari penimbangan langsung dan pembuatan larutan secara langsung. Beda dengan yang lain, kalau yang lain ini yang masih menggunakan larutan standar sekunder sehingga perlu dibakukan dengan standar primer. Kalau bromato, dia langsung menggunakan larutan standar primer. Kemudian yang terakhir adalah titrasi yang melibatkan KiO3. Ini maksudnya adalah iodatometri. Jadi ada iodi, ada iodo, ada iodato. Ada bromo, ada bromato. Masing-masing berbeda dari larutan standarnya atau titrannya. Nah, ini yang saya tuliskan di kiri bawah. Ini contoh sepertinya antara iodi atau iodo ya. Contoh jenis titrasi iodi atau iodo di laboratorium. Nanti silahkan dicek. Kemudian hal yang juga harus diperhatikan dalam titrasi redox itu adalah penentuan valensi. Jadi penentuan valensi ini sangat penting karena juga berkaitan dengan berapa jumlah elektron yang terlibat di dalam reaksi tersebut. Nah, nanti dalam perhitungannya, perhitungan konsentrasi atau kadar dari sampel yang ingin kita identifikasi, itu berkaitan erat dengan berapa valensinya. Oleh sebab itu kita juga harus mengingat kembali gitu bagaimana cara penentuan valensi terutama untuk titrasi redox. Penentuan valensi dalam reaksi redox itu ditentukan oleh banyaknya elektron yang terlibat dalam suatu reaksi. Jadi dari satu analit itu bisa jadi valensinya berbeda-beda tergantung jenis reaksinya. Contohnya seperti yang ada di slide itu kalium permanganat ya. Kalium permanganat yang bereaksi itu MnO4, ionnya adalah MnO4-, itu bisa terjadi 4 jenis reaksi. Kalau reaksinya seperti yang di baris pertama, MnO4-, kemudian berubah menjadi MnO42-, di situ hanya terlibat satu elektron. Otomatis berarti valensinya 1. Tapi kalau yang bawah, di mana MnO4-, dia akan berubah menjadi MnO2 dan 2H2O, di situ yang terlibat valensinya ada 3, yang terlibat elektronnya ada 3. Nah, kalau elektronnya terlibat ada 3, berarti valensinya juga 3. Begitupun dengan yang reaksi yang bawah dan seterusnya yang bawah juga, di situ ada 4 elektron, berarti valensinya 4. Dan yang bawah itu ada 5 elektron, berarti valensinya ada 5. Jadi tergantung ya, tergantung reaksi yang bisa atau yang biasa terjadi di laboratorium itu yang mana. Nah, kemudian juga dicontohkan misalkan ini ya, for example, yang reaksi iodin menjadi iod, I2 menjadi 2I-. Jadi ini reaksi iodin menjadi iod, situ kalau kita setarakan, ternyata membutuhkan 2 elektron. Jadi kalau ada reaksi iodin, itu ternyata melibatkan 2 valensi di sana. Gitu. Jadi kalau ada misalkan 2 iodin, oh berarti ada 4 valensi yang terlibat. Nah, seperti itu. Jadi, intinya adalah kita harus membuat dulu reaksi kimia yang terjadi. Oke, kemudian selanjutnya, ini titrasi iodimetri dulu ya. Jadi, nanti kita akan bahas 4 jenis titrasi. Pertama adalah iodimetri. Dalam iodimetri ini, seperti saudaranya, jadi iodi itu ada juga iodo, ada juga iodato. 3 jenis titrasi ini, tapi utamanya 2, iodi dan iodo, itu masih banyak digunakan dalam riset di bidang farmasi. Misalkan, mungkin kalian ingat di pertemuan pertama atau sebelumnya minggu lalu, itu saya juga mencontohkan untuk penentuan karakterisasi dari minyak atau lemak. Salah satunya adalah penentuan bilangan iodium. Nah, itu menggunakan titrasi iodimetri. Prinsipnya ya, menggunakan titrasi, maaf, bukan iodi, tapi iodometri. Nah, untuk iodimetri ini, iodimetri termasuk ke dalam titrasi langsung. Jadi kalau ingat berbagai macam jenis titrasi itu kan ada langsung, ada tidak langsung, ada belangko. Nah, iodi itu termasuk yang langsung. Titran yang digunakan atau larutan standarnya adalah iodin atau I2. I2 atau iodin adalah satu agen pengoksidasi yang relatif kuat.
Jadi termasuk oksidator yang kuat, walaupun tidak lebih kuat dari KBRO3 gitu ya, tapi termasuk yang oksidator kuat lah untuk iodin ini. Jadi analisis dengan iodimetri itu bisa dilakukan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor kuat juga. Contohnya ada vitamin C, bisulfit, natrium bisulfit ya, dan juga arsenit. Kalau contoh obatnya antalgin, antalgin mungkin teman-teman familiar dengan obat tersebut. Antalgin ini kalau dihidrolisis gitu ya, kalau ketemu air, dia itu bisa berubah atau menghasilkan satu senyawa baru yang disebut dengan natrium bisulfit. Nah, bisulfit itu yang kemudian kita identifikasi menggunakan titrasi iodimetri. Tuh, jadi masih bisa dipakai untuk bidang farmasi untuk iodimetri ini. Indikator yang digunakan itu menggunakan larutan pati atau amilum atau kanji. Jadi nanti di lab itu tidak tersedia secara langsung indikator patinya, tapi kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu sendiri gitu ya. Dilarutkan dulu kanjinya itu atau amilumnya di air suhu biasa. Kemudian sambil diaduk pelan-pelan suhunya dinaikkan, jadi sambil dipanaskan. Soalnya dia nggak larut dalam air yang biasa, jadi harus kondisi yang sambil dipanaskan. Diaduk sampai larut untuk pembuatan larutan kanji. Tuh. Kemudian ini contoh penerapannya di laboratorium. Nanti silakan dicek di link YouTube-nya. Nah, salah satunya tadi bisa digunakan untuk titrasi vitamin C ya. Untuk iodimetri ini, vitamin C itu asam askorbat. Nah, ketika teroksidasi, dia berubah menjadi asam dehidroaskorbat. Jadi di sini peran I2 itu sebagai oksidator, dia akan mengoksidasi dari asam askorbat, kemudian berubah strukturnya seperti yang ada di kanan, hanya hilang ya, hanya hilang menjadi asam dehidroaskorbat. Reaksinya seperti ini ketika disetarakan. Biasanya kalau eh, terjadi reaksi oksidasi itu bisa menghasilkan perubahan warna ya untuk apa namanya contohnya buah lah, buah atau makanan-makanan atau minuman yang mengandung vitamin C yang asamnya tinggi ketika bisa dioksidasi maka biasanya akan berubah menjadi berwarna coklat. Biasanya kita kan kalau misalkan memotong buah tuh, buah yang ada kandungan vitamin C-nya tinggi, kalau dibiarkan terlalu lama di udara itu kan suka berubah warna ya. Ya, kadang agak kecoklatan atau mungkin gelap gitu. Nah, itu salah satu ciri telah teroksidasi vitamin C di dalam buah tersebut. Oke, ini sudah contoh vitamin C. Nah, iodin, karena iodin ini termasuk ke dalam larutan standar sekunder, maka dia harus distandarisasi dulu atau dibakukan dulu. Standarisasi dari iodin itu kita bisa menggunakan KiO3 atau kalium iodat. Ya, KiO3 atau kalium iodat. Oh, sorry. Kan, menggunakan arsen trioksida atau natrium tiosulfat ya. Jadi AS2O3 atau Na2S2O3. Kalau yang di lab, di praktikum Kiman itu kita biasanya menggunakan natrium tiosulfat. Jadi kalau nanti diminta untuk coba standarisasi iodin dulu gitu ya, diminta seperti itu, maka kita bisa menggunakan natrium tiosulfat sebagai larutan standar primernya. I2 ini, jadi iodin ini, itu wujudnya adalah cairan. Sementara untuk arsen trioksida, kalau kita pakai arsen trioksida ya, itu bentuknya adalah padatan. Kita ingat yang awal-awal sekali, kalau kita ingin membakukan cairan dengan padatan, itu kan rumusnya berbeda. Kalau cairan dengan cairan, jadi standar primer dengan standar sekundernya cairan, itu kan rumusnya tinggal V1 kali N1 sama dengan V2 kali N2. Nah, karena ini berbeda jenis, yang satu itu adalah cairan, sementara primernya itu adalah padatan, berarti rumusnya kita pakai yang cair dan padat. Untuk yang cairan atau iodin di situ, kita menggunakan V1, V dikali N, jadi volume iodinnya dikali dengan normalitas iodium yang ingin kita ketahui, kemudian dikali dengan milimol kali valensi dari arsen trioksida.
Jadi kita dapat nanti konsentrasi iodin yang digunakan itu sama dengan bobot dari arsen trioksida yang ditimbang, dikali dengan valensi, valensinya ada 4, dibagi dengan bobot molekul dari arsen trioksida, itu adalah 197,8 dikali volume iodin yang terpakai. Atau ya volume iodin terpakai dalam mililiter. Nanti ketahuan berapa konsentrasi dari I2-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kalau iodimetri, titrannya adalah iodin dan jenis titrasinya adalah titrasi langsung. Contohnya adalah pada penentuan titrasi vitamin C. Untuk iodometri ini kebalikannya. Jadi dia adalah titrasi tidak langsung. Iodimetri titrasinya tidak langsung, sementara larutan bakunya adalah natrium tiosulfat. Jadi Na2S2O3. Indikatornya adalah amilum, sama-sama amilum ya, atau kanji atau pati. Titik akhir titrasi ditandai dengan tepat hilangnya warna biru. Jadi kalau iodi itu titrasi sampai terbentuk warna biru yang stabil, biru muda yang stabil. Kalau iodo itu warna birunya hilang. Jadi kebalik ya, kebalikannya. Saat larutan berwarna kuning muda, kemudian kita tambahkan indikator amilum, sehingga akan berubah warna menjadi warna biru, kemudian kita titrasi kembali hingga warna birunya hilang. Jadi berbeda dengan titrasi yang lain, kalau indikatornya itu kan ditambahkan di awal, sebelum kita titrasi. Kalau iodo, penambahan indikatornya itu di pertengahan reaksi. Jadi kita titrasi dulu tanpa adanya indikator. Jadi awal itu berwarna coklat. Warna coklat kita titrasi akan menghasilkan warna kuning, kuning yang semakin muda. Nah, ketika kuningnya itu sudah pudar gitu ya, kuning muda lah, kita tambahkan beberapa tetes amilum, 3 tetes lah amilum, atau 2 tetes cukup, sampai berubah menjadi berwarna biru. Nah, kemudian kita titrasi kembali menggunakan titran itu, sampai warna birunya hilang. Jadi begitu ya. Tapi terkadang, salah satu kesulitan dari titrasi iodometri ini, ketika ditambahkan amilum, itu tidak menghasilkan warna biru. Jadi sering terjadi di lab ya, tidak ada warna biru yang dihasilkan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kita harus jeli melihat perubahan warna kuningnya. Jadi kuningnya itu sampai hilang gitu. Kadang kita susah membedakan kuning muda dengan warna bening larutan. Nah, maka itu pentingnya kenapa kita harus melapisi bawah Erlenmeyer itu atau bagian depan dari Erlenmeyer itu dengan kertas berwarna putih. Jadi kita ngelihatnya tuh jelas perubahan warnanya. Itu, tapi itu mungkin kasuistik ya, jadi tergantung kasus juga. Ada yang berhasil berubah jadi warna biru dengan penambahan amilum, ada yang beberapa kasus itu tidak terjadi perubahan warna biru. Nah, kalau tidak terjadi perubahan warna biru, berarti kita skip saja bagian indikator, kita titrasi terus sampai warna kuningnya menjadi bening. Gitu. Nah, untuk analisis menggunakan iodometri ini, itu biasanya digunakan untuk senyawa-senyawa yang bersifat reduktor lemah. Jadi kebalikannya iodi. Kalau iodi itu untuk reduktor kuat, nah kalau iodo itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang sifatnya reduktor lemah. Contohnya pada glukosa. Glukosa itu ketika ditambahkan dengan I2 itu bisa gitu ya, bisa bisa diidentifikasi dengan titrasi iodometri ini. Ini contoh titrasinya di lab, nanti bisa dicek di link YouTube. Nah, kalau iodi tadi ada standarisasi dari iodin, kalau iodo ini berarti standarisasi dari natrium tiosulfatnya. Natrium tiosulfat ini dapat dibakukan dengan kalium iodat atau KiO3. Nah, yang harus diingat, diperhatikan, di pasaran itu natrium tiosulfat ada 2 bentuk. Ada yang bentuknya pentahidrat, yang berarti dia mengikat 5 molekul air. Ada yang bentuknya anhidrat, atau tidak ada molekul air yang terikat di sana. Nanti dilihat ya, karena berbeda antara pentahidrat dengan anhidrat ini kan berbeda bobot molekul. Jelas lebih berat yang lebih banyak BM-nya yang pentahidrat.
Ini untuk pertimbangan perhitungan nanti ketika perhitungan konsentrasi. Jadi kalau ingin praktikum ini atau penelitian ini, iodometri, dicek dulu natrium tiosulfatnya itu bentuknya apa. Ada labelnya nanti di kemasan. Jadi dicek supaya tidak salah dalam perhitungan bobot molekulnya. Oke, di sini ada reaksi ya. Jadi kalium iodat itu satu kalium iodat, satu molekul kalium iodat setara dengan 3 molekul I2. Sedangkan tadi kita ingat satu molekul I2 itu setara dengan untuk menghasilkan imin, karena nanti kan hasil akhirnya itu imin, itu elektron yang terlibat itu ada 2. Berarti kalau kalium iodat itu setara dengan 3 iodin, berarti 3 dikali 2 sama dengan 6 elektron yang akan terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, karena ada 6 elektron yang terlibat, berarti valensinya ada 6 juga. Itu ya. Tadi ingat ya, I2 eh, menghasilkan imin itu diperlukan 2 elektron. Nah, karena di sini yang diperlukan itu adalah 3I2, berarti 3 dikali 2 elektron. Berarti ada 6 elektron. 6 elektron berarti valensinya 6. Jadi dalam perhitungan konsentrasi natrium tiosulfat, valensi dari KiO3 itu ada 6 di sini. Dibagi dengan BM KiO3 214 dikali dengan volume natrium tiosulfat yang digunakan. Oke, ini standarisasi dari natrium tiosulfat. Penerapannya, kalau iodi tadi pada vitamin C, nah untuk iodo ini juga bisa dipakai untuk analisis tembaga sulfat. Prosedurnya seperti yang terlihat di slide, lebih kurang 2 gram tembaga sulfat yang ditimbang dengan seksama, dilarutkan dalam air dalam gelas piala atau beker glass, lalu dimasukkan dalam labu takar 100 ml secara kuantitatif dan ditetapkan volumenya. Nah, kenapa saya tuliskan detail seperti ini? Jadi supaya jadi pengingat juga untuk mahasiswa, kalau kita menimbang sesuatu untuk membuat sesuatu larutan, itu jangan langsung dimasukkan timbangannya itu ke dalam labu takar. Kebayang ya labu takar itu kan yang tabung panjang itu yang ada skala-skala ukuran. Itu masukkan dulu ke dalam beker glass. Jadi misalkan kita perlu 2 gram nih. Timbang dulu 2 gram dengan neraca analitik yang sudah terkalibrasi. Kemudian hasil timbangannya itu dimasukkan dulu ke beker glass. Kemudian dilarutkan dengan pelarut yang sesuai, sedikit demi sedikit sampai dia larut. Baru dimasukkan ke dalam labu takar. Setelah itu kemudian di-add-kan, ditambahkan pelarutnya sampai tanda batas. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan langsung masukkan 2 gram ke labu takar. Susah nanti untuk pelarutannya. Gitu ya. Kemudian setelah dapat 100 mili, diambil 25 mili dari situ, kemudian ditambahkan 2 mili asam asetat. Ini untuk memberi suasana asam. Dan 1,5 gram kalium iodida. Larutan iodium yang terbentuk kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat menggunakan indikator Kanji. Kesetaraannya ini ada di farmakope. Tiap mili natrium tiosulfat 0,1 N setara dengan 6,354 mg Cu atau 24,97 mg CuSO4 5H2O. Tuh, jadi bisa untuk glukosa, bisa juga untuk analisis tembaga sulfat. Oke, jadi iodi sudah, kemudian iodo juga sudah. Selanjutnya, titrasi permanganometri. Jadi, salah satu titrasi redox yang titrannya menggunakan KMNO4. Atau spesialnya dari titrasi ini adalah dia tidak memerlukan indikator. Jadi kalau titrasi lain itu kita perlu indikator untuk melihat perubahan secara kasat mata, karena kita tidak bisa mendapati perubahan kalau tanpa indikator ya. Nah, kalau permanganometri itu dia tidak perlu indikator apapun, karena titrannya atau larutan standarnya itu sudah bisa berfungsi sebagai indikator. Apa titrannya? Titrannya itu adalah KMNO4 atau kalium permanganat. Kalau kalian pernah lihat KMNO4 di lab gitu ya, itu warnanya ungu pekat, sangat pekat gitu, jadi hampir hitam. Dan biasanya kalau kena pakaian gitu ya,
susah hilangnya. Jadi hati-hati nanti kalau ketika melakukan titrasi permanganometri gitu ya, biasanya menimbulkan bekas yang tidak bisa hilang gitu di jet lab. Jadi KMNO4 ini karena warnanya yang sangat pekat, sehingga dia bisa berfungsi sebagai indikator. Kelebihan setetes saja KMNO4 itu sudah bisa terlihat dengan jelas titik akhir titrasinya. Oleh sebab itu, maka tidak perlu ada penambahan indikator lagi. Nah, manganometri itu jika dalam suasana asam, reaksinya itu ion permanganat itu akan tereduksi menjadi garam mangan atau Mn2+. Tetapi dalam suasana basa, ion MnO4- akan tereduksi menjadi mangan dioksida. Ingat ya yang tadi ya, ada berbagai macam reaksi dari ini permanganat MnO4 tergantung ya kan tergantung jenis reaksinya akan mempengaruhi berapa valensinya. Nah, itulah salah satu contohnya dari ini. Jadi kalau dalam suasana asam, ternyata dia menjadi Mn2+. Kalau dalam suasana basa, dia akan menjadi MnO2. Jadi tergantung asam atau basa yang kita tambahkan ke dalam reaksi kita nanti. Oke, ini contoh dari titrasi permanganometri untuk link YouTube-nya. Ini tadi ya, mangan mempunyai belok 2, 3, 4, 6, dan 7. Sehingga reaksinya itu bisa berbagai macam. Tetapi reaksi yang paling umum ditemukan di laboratorium yaitu dalam suasana asam. Jadi ketika dalam suasana asam itu reaksinya seperti ini akan menghasilkan Mn2+. Ya, garam mangan. Ini salah ya, duanya harusnya di atas. Yang menghasilkan suatu energi sebesar 1,51 volt. Asam yang digunakan dalam reaksi ini umumnya adalah H2SO4 encer atau HClO4. Permanganometri bereaksi sangat cepat dengan banyak zat reduksi berdasarkan reaksi tersebut. Jadi reaksi yang banyak digunakan itu biasanya dalam suasana asam dengan penambahan asam sulfat encer atau asam perklorat HClO4. Standarisasinya, jadi KMNO4 juga termasuk standar sekunder sehingga harus distandarisasi. Standarisasinya yaitu eh ya karena sifatnya itu mudah terurai oleh cahaya, suhu tinggi, asam, basa, dan zat organik. Jadi intinya karena dia tidak stabil, maka harus distandarisasi. Bisa dengan arsen oksida atau natrium oksalat. Biasanya kalau di lab itu menggunakan natrium oksalat. eh yang harus jadi catatan, yang harus diingat gitu ya. Biasanya untuk pembuatan standar sekunder itu harus di hari yang sama ketika kita ingin melakukan standarisasi. Dan di hari yang sama ketika kita ingin melakukan titrasi. Kenapa? Karena kembali lagi ke sifatnya larutan standar sekunder yang tidak stabil. Biasanya kalau beda hari gitu ya, apalagi lebih dari 2 hari, itu nilai konsentrasinya berubah. Jadi misalkan kita sudah membuat hari ini nih, hari Kamis ya. Kita sudah buat KMNO4. Kita sudah bakukan dia dengan natrium oksalat. Hasil pembakuannya, konsentrasi KMNO4 itu adalah 0,1 N. Nah, ternyata kita ingin melakukan titrasi penetapan kadarnya itu 2 hari kemudian atau minggu depannya. Nah, itu pasti konsentrasi KMNO4 sudah berubah. Sudah bukan lagi 0,1 N. Itulah mengapa standarisasi pembuatan larutan sebaiknya dilakukan di hari yang sama dengan standarisasi dan titrasi penetapan kadar supaya konsentrasinya itu tetap seperti itu tidak berubah. Itu ya karena memang sifat dari standar sekunder itu yang tidak stabil. Ini standarisasinya dengan menggunakan natrium oksalat. Asam yang digunakan adalah asam sulfat encer. Senyawa ini dapat diperoleh dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Si natrium oksalatnya ini ya stabil pada saat pengeringan dan juga non-higroskop. Reaksinya berjalan lambat dalam suhu ruang sehingga larutan biasanya dipanaskan sampai sekitar 60 derajat Celcius. Di sini mangan 2+ bertindak sebagai katalis. Ini reaksi kimianya yang terjadi. Jadi umumnya itu digunakan titrasinya dilakukan pada saat kondisi hangat ya dipanaskan sampai sekitar 60 derajat Celcius. Kalau suhu ruang tuh dia lambat terjadinya. Kita menemukan titik akhir titrasinya itu lama. Jadi harus dipanaskan. Nah, terakhir ya sepertinya ini terakhir untuk
eh, titrasi redoks. Contoh yang terakhir itu adalah bromatometri dan bromometri. Jadi apa dua jenis titrasi ini? Kalau bromato itu titrasi yang menggunakan larutan baku kalium bromat atau KbRO3. Bromatometri umumnya digunakan untuk senyawa yang bersifat reduktor, seperti vitamin C dan senyawa reduktor lain. Jadi vitamin C bisa pakai iodi, bisa juga pakai bromato ya, tergantung titrannya. Kalau bromometri itu penetapan kadar dengan menggunakan larutan baku Br2 atau brom, digunakan untuk penetapan kadar senyawa yang dapat bereaksi adisi atau substitusi. Adisi itu ingat add gitu ya, add itu kan tambah. Jadi ada molekul, terjadi adisi berarti ada ketambahan senyawa lain, ketambahan substituen lain, itu adisi. Kalau substitusi itu pergantian. Jadi substituen yang ada satu molekul itu akan digantikan dengan substituen yang lain. Jadi kalau adisi itu penambahan, kalau substitusi itu pergantian untuk lebih mudah mengingatnya. Nah, untuk reaksi senyawa yang dapat bereaksi adisi dan substitusi itu biasanya menggunakan titrasi bromometri. Untuk yang reduktor itu menggunakan bromatometri. Untuk bromometri dulu, brom itu dapat digunakan sebagai oksidator seperti pada iodium. Brom akan direduksi oleh zat organik dengan terbentuknya senyawa hasil substitusi yang tidak larut dalam air. Contohnya, tribromofenol, tribromoanilin, dan sebagainya, yang reaksinya berlangsung secara kuantitatif. Bromometri digunakan untuk analit yang mampu mengalami reaksi adisi seperti pada senyawa-senyawa ikatan rangkap 2. Senyawa apa yang ikatan rangkap 2? Eh, ingat ya ikatan rangkap 2 ya. Jadi kalau kita pas belajar kimia organik dulu itu kan ada ikatan tunggal, ada ikatan rangkap. Rangkap juga ada dua jenis, ada rangkap 2, ada rangkap 3. Nah, untuk yang mengalami adisi itu kan biasanya ada pada ikatan rangkap. Nah, juga mampu mengalami reaksi substitusi. Contohnya pada senyawa benzen. Senyawa benzen ingat segi 6 yang di dalamnya itu ada ikatan ganda berselang-seling. Itu benzen. Jadi kalau kita ingin mengidentifikasi menentukan kadar dari ada senyawa benzen di sana, kemudian juga ada senyawa dengan ikatan rangkap 2, kita bisa menggunakan titrasi bromometri. Selanjutnya, ini selain bromnya sendiri, jadi brom ini juga dapat diperoleh dari hasil pencampuran kalium bromat dan kalium bromida dalam lingkungan asam kuat. Jadi kalium bromat ditambah dengan kalium bromida ditambah HCl untuk memberi suasana asamnya. Nanti menghasilkan gas Br. Jadi Br2 itu bentuknya gas ya. Gas Br ini yang nantinya akan mengalami reaksi adisi atau substitusi dengan sampel. Jadi BR-nya itu bisa masuk ke dalam senyawa yang ada di sampel kita. Kalau masuk berarti adisi ya. Kalau menggantikan berarti substitusi. Dalam proses pencampuran BR2 dengan sampel bisa dilakukan dengan penggojokan, kemudian dibiarkan terlebih dahulu beberapa saat. Jadi fungsi penggojokan itu ketika kita titrasi itu untuk terjadinya reaksi juga sebenarnya. Reaksi adisi dan substitusi berjalan agak lambat, sehingga proses ini perlu dibiarkan terlebih dahulu. BR2 harus dalam keadaan berlebih agar ada BR2 yang bereaksi dengan sampel dan ada sisa BR2 yang dapat dihitung. Jadi PR2-nya itu harus berlebih gitu. Jadi sebagian itu bereaksi dengan sampel, sebagiannya lagi atau sisanya itu yang akan kita hitung. BR2 ini sifatnya lebih seperti oksidator dibandingkan dengan iodium. Jadi BR2 itu lebih kuat kadar oksidatornya dibandingkan dengan I2, maka tidak bisa langsung dititrasi dengan tiosulfat. Tadi kan menggunakan tiosulfat ya pembakuannya. Jadi tidak bisa dititrasi dengan tiosulfat secara langsung. Jadi BR2 ini harus dirubah dulu dengan penambahan I2 untuk menurunkan potensial oksidasinya. Kemudian I2 yang dititrasi dengan natrium tiosulfat. Jadi intinya adalah nanti BR2 itu akan ditambahkan dengan I2 terlebih dahulu,
untuk menurunkan potensial oksidasi. Nah, baru I2-nya itu akan dititrasi dengan natrium tiosulfat. Tuh, jadi ada 2 tahap titrasi pada bromometri. Natrium tiosulfat itu setara dengan I2, I2 setara dengan Br2 sisa. Ini reaksi kimia yang terjadi di dalam titrasi bromometri. Ini ya tadi ya yang saya jelaskan. Adanya brom tidak langsung dapat dititrasi dengan natrium tiosulfat karena perbedaan potensial yang sangat besar. Karenanya jika brom langsung dititrasi dengan natrium tiosulfat akan dihasilkan tidak hanya senyawa tetrationat tapi juga sulfat. Sehingga mungkin sulfida yang berupa endapan kuning. Bahkan mungkin sulfida yang berupa endapan kuning. Jadi kalau langsung dititrasi dengan natrium tiosulfat tanpa ditambahkan dengan I2, itu rancu nanti hasilnya. Kita bingung penentuan titik akhir titrasinya gitu. Karena terlalu banyak senyawa yang terbentuk di sana. Nah, bagaimana dengan perhitungan valensinya? Sama dengan penentuan valensi pada titrasi redoks yang lain. Jadi kita lihat berapa banyak elektron yang terlibat dalam setiap mol analit. Sedikit lagi, ini aplikasi, ini ya apa penjelasan detailnya untuk penerapan titrasi bromometri. Ini pada penetapan kadar fenol. Jadi penetapan kadar fenol, fenol kita ingat bentuknya ya, strukturnya itu benzen yang mengikat satu OH, fenol, BM-nya itu 94,11 gram per mol. Titrasi bromometri ini harus dilakukan dalam Erlenmeyer tertutup atau labu iodium atau iodine flash. Karena tadi dia menghasilkan gas Br2, nah gas Br2 itu sifatnya mudah menguap. Oke, jadi saya bacakan dulu prosedurnya. Timbang secara seksama, kurang lebih 2 gram fenol, masukkan dalam labu takar, diencerkan sampai air sampai tanda batas. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi diencerkan dulu di beker glass, kemudian baru masukkan ke labu takar. Pipet 20 mili dimasukkan dalam labu iodium atau iodine flash, tambahkan 30 mili larutan brom 0,1 N secara tepat dan 5 mili HCl pekat untuk pemberi suasana asamnya. Dan dengan segera labu ditutup untuk menghindari menguapnya brom. Goyang-goyangkan labu selama 30 menit. Tadi ya, kenapa harus ada waktu gitu, waktu jeda untuk penggojokan, harus dibiarkan juga. Karena tadi reaksinya berlangsung lama. Reaksi adisi itu berjalan lama gitu ya. Jadi kita harus punya waktu juga yang cukup untuk terjadinya reaksi. Nah, di sini diminta untuk digojok atau digoyang-goyangkan labu selama 30 menit dan didiamkan selama 15 menit. Kemudian tambahkan 5 mili Ki 20%. Hati-hati terhadap uap brom yang dilepaskan. Segera tutup dan gojok dengan baik supaya kelebihan brom yang bereaksi dengan Ki menghasilkan iodium yang setara dengan brom sisa. Tambahkan 5 mili kloroform. Iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat dengan menggunakan 3 mili larutan kanji 0,5%. Sebelum titik akhir sebagai indikator. Lakukan titrasi blanko. Kesetaraannya adalah tiap mili brom setara dengan 1,569 mg fenol. Ini prosedur pembuatan dan pembakuan Br2. Ini iodine flash-nya ya, bentuk labu iodin. Jadi ada penutupnya di atas ini supaya gas bromnya itu tidak mudah menguap. Gas halogen itu kan mudah menguap ya. Br itu kan termasuk halogen, termasuk I2 juga halogen. Iodin juga halogen gitu. Jadi dibuat seperti ini supaya tidak mudah menguap nanti gasnya. Ini prosedurnya. Nanti dititrasi sampai warna birunya tepat hilang gitu ya. Seperti tadi ini warnanya coklat awalnya, titrasi sampai warna kuning muda, kemudian ditambahkan kanji akan berubah menjadi biru. Nah, titrasi kembali sampai warna birunya menjadi tepat hilang. Berikut ini adalah reaksi dari penetapan kadar fenol secara bromometri. Jadi kalau kita punya fenol gitu ya, ingin kita tetapkan kadarnya, fenol ini punya satu gugus aktivasi dalam reaksi substitusi. Nah, gugus aktivasinya itu akan mengarahkan suatu substituen ke dalam posisi orto atau para.
Ingat ya orto meta para waktu di kimia organik. Orto atau para. Nah, di sini fenol itu ketika bertemu dengan BR2, 3BR2 setelah disetarakan, si OH-nya itu akan mengarahkan BR itu pada posisi orto dan para terhadap OH. Kita lihat di situ ya, 2BR itu pada posisi orto dan 1BR itu pada posisi para terhadap OH. Eh, di sini juga dari reaksi itu bisa dilihat bahwa satu molekul fenol bereaksi dengan 3 molekul Br2. Sedangkan satu molekul Br2 itu setara dengan 2 elektron. Karena dia setara dengan 2 elektron, maka kita tahu berapa elektron terlibat di sana. Berarti ada 6. Kan 2 dikali 3 ya. Berarti valensinya juga ada 6. Tuh, jadi saya ulangi. Satu molekul Br2 itu setara, satu molekul fenol itu bereaksi dengan atau setara dengan 3 molekul Br2. Satu molekul Br2 itu setara dengan 2 elektron. Jadi, satu molekul fenol setara dengan 3 dikali 2 elektron. Berarti ada 6 elektron yang terlibat dalam reaksinya. Berarti valensinya juga ada 6. Ketika kita menghitung valensi fenol, ketika kita menghitung kadar fenol, maka kita masukkan valensinya ke dalam perhitungan tersebut. Ini rumusnya. Oke, ini PR aja kali ya. PR nih. Coba tentukan valensi dari senyawa fenil. Jadi kalau tadi ini fenol, satu fenol itu bereaksi dengan 3Br2, itu berarti ada 6 valensinya. Kalau ini fenil, fenil itu terdiri atas 2 senyawa fenol yang menyatu. Jadi ini kalau misalkan dipecah, fenil ini bisa menghasilkan 2 molekul fenol. Coba nanti kalian cari berapa valensi dari senyawa fenil tersebut. Oke. Sampai sini dulu sepertinya kita cukupkan sampai di reaksi redox. Jadi kita hari ini membahas 5 ya, lumayan banyak. Ada permanganometri, ada argentometri untuk pengendapan, ada iodi, iodo, argen apa tadi? Argento ya? Permangano dan juga bromometri. Jadi ada 5 titrasi yang kita bahas pada pertemuan hari ini. Nah, insya Allah untuk pertemuan terakhir untuk materi pekan depan, kita selesaikan kompleksometri, pembentukan kompleks, dan satu titrasi khusus yaitu nitrimetri. Jadi pekan depan hanya 2 jenis titrasi ya, tetapi untuk yang nitrimetri ini mungkin agak panjang karena dia titrasi khusus gitu spesial. Berarti untuk diskusi kelasnya kita ketemu di 2 pekan berikutnya, insya Allah. Baik, begitu teman-teman semua. Sorry ya kalau agak cepat ya, karena emang lumayan. Ini sudah berapa pertemuan kita bahas literasi doang. Nanti masih ada 1 kali lagi. Oke, seperti itu. Tapi ini karena saya rekam, jadi bisa dicek kembali nanti di rekamannya kalau misalkan ada yang tertinggal. Tuh, jadi siapa tadi ya yang kelompok komplekso ya? Sabar ya, masih minggu depan. Minggu depan insya Allah. Sambil saya masukkan juga contoh papernya. Sepertinya di yang slide yang sekarang belum ada contoh papernya. Begitu ya, teman-teman semua. Ada pertanyaan mungkin? Cukup, Bu. Kalau tidak, oke, cukup. Terima kasih semua yang sudah hadir. Saya cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita ketemu pekan depan. Dia menyelesaikan materi sambil juga dipersiapkan PowerPoint-nya dan tugas posternya ya nanti untuk UAS. Oke, insya Allah sampai sini dulu. Terima kasih untuk semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.